Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasul karim. Bapak, ibu-ibu, orang tua, mengucapkan selamat datang di Sekolah Islam Terpadu atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang telah diberikan kepada kami. Bagi kami, kepercayaan Bapak Ibu sekalian adalah amanah yang wajib kami tunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu pula yang selalu saya katakan sebagai Ketua Yayasan Santama kepada seluruh guru, bahkan juga karyawan di semua level dan di semua sekarang telah tumbuh berkembang menjadi 1.000 kurang lebih 700 siswa SDIT, SMBT, SMAIT dan 21 cabang di 21 kota. Ini semua tidak mungkin terjadi jika tidak ada kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian. Karena itulah, sekali lagi, kepercayaan Bapak Ibu sekalian bagi kami adalah satu kewajiban yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, mengapa Bapak Ibu sekalian ini hari Bapak Ibu sekalian mengikuti acara yang kita sebut Parentama? Parentama, Parenting Insan Tama. Mengapa Parentama ini penting, Bapak Ibu sekalian? Bahkan sejak beberapa tahun terakhir kita mewajibkan semua orang tua untuk ikut serta di dalam acara ini atau program ini. Dan kami jadikan ini menjadi salah satu syarat untuk kami bisa menerima putra-putri Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Mengapa Parentama ini penting? Ini tentu terkait dengan keinginan Bapak Ibu sekalian dalam mendidik putra-putri. Apa keinginan Bapak Ibu sekalian dalam mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian? Tak lain adalah mendapatkan pendidikan yang baik atau bahkan yang terbaik. Itu. Nah, cuma seperti apa sih pendidikan yang baik itu? Seperti apa? Saya kira bukan hanya kita, tapi boleh disebut semua orang tua lah pasti menginginkan buat putra putrinya itu pendidikan yang baik atau yang terbaik. Seperti apa pendidikan yang baik itu? Berpulang kepada pandangan Bapak Ibu sekalian tentang pendidikan. Ada banyak orang mengatakan bahwa pendidikan terbaik di dunia itu di negara-negara Skandinavia, di Finland. Bahkan ada juga yang menyebut Jepang itu adalah negara dengan pendidikan terbaik juga. Apakah memang demikian? Sekali lagi, itu berpulang kepada pandangan tentang pendidikan. Apakah benar pendidikan di Jepang itu adalah pendidikan yang terbaik jika pada faktanya pendidikan itu tidak membawa manusia kepada kesadaran tentang dirinya sebagai makhluk Tuhan. Jadi berpulang kepada pandangan kita tentang pendidikan. Karena itu memang pendidikan itu ada sebagian yang objektif, tapi ada sebagian lagi yang subjektif. Artinya pendidikan itu tergantung kepada perspektif. Di satu tempat atau di satu sekolah mungkin anak siswanya tidak bisa baca Quran, tidak masalah. Di tempat lain, oh itu masalah besar.
Di sekolah lain tidak menutup aurat mungkin tidak masalah, tapi di tempat lain, oh itu masalah. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa pendidikan itu perspektif. Dan sekali kita bicara tentang pendidikan pasti terkait dengan manusia, karena berbicara tentang pendidikan pasti berbicara tentang manusia. Karena itu pendidikan yang baik juga berpulang kepada pandangan Bapak Ibu sekalian tentang manusia. Tentang apa? Tentang visi misi penciptaan manusia. Bapak Ibu sekalian, bila demikian, lalu bagaimana dengan insan tama sekolah kita? Apa pandangan insan tama tentang pendidikan? Bapak Ibu sekalian, insan tama memandang bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menyukseskan visi misi hidup manusia, visi misi penciptaan manusia. Kita diciptakan bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa visi dan misi. Kita memandang pendidikan yang baik haruslah atau semestinya lah mampu menyukseskan visi misi itu. Dan pendidikan yang baik mesti juga lah mampu membawa anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat An-Nisa ayat 9, wala yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Dan tidaklah takut kepada Allah yang sekiranya orang-orang meninggalkan di belakang mereka anak keturunan dzurriyyah yang lemah, dhi'afah, khafu alaihim, yang mereka khawatir terhadapnya. Jadi pendidikan yang baik dalam pandangan insan tama adalah pendidikan yang semestinya mampu membawa anak kita itu menjadi dzurriyyah qaumiyah, generasi yang kuat, bukan dzurriyyah dhi'afah. Kuat apanya? Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagian besar atau sebagian orang tua akan dengan cepat mengatakan lemah ekonomi. Memang ayat ini berada di antara ayat-ayat berbicara tentang waris. Tapi jikalau kita mengkaji pesan-pesan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka nyatalah bahwa yang dimaksud dengan dzurriyyah dhi'afah di situ bukan hanya lemah ekonomi. Lemah ekonomi hanya sebagian dari kelemahan-kelemahan yang acap dialami atau diderita oleh generasi. Apa yang utama? Yang utama adalah lemah tauhid, lemah iman, lemah sakofah, lemah pemahaman Islamnya. Yang karena lemah pemahaman Islamnya itu menjadi lemah amal solehnya, lemah ibadahnya, lemah semangat dakwahnya. Baru setelah itu mungkin lemah fisik, lemah ekonomi, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menyukseskan visi misi penciptaan manusia dan mampu membawa anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, dzurriyyah qaumiyah, bukan dzurriyyah dhi'afah. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian bisa kita simpulkan pandangan tentang hakikat visi misi penciptaan manusia akan menjadi dasar pandangan tentang pendidikan. Dan pandangan tentang pendidikan akan menentukan visi misi institusi atau lembaga pendidikan itu. Dan visi misi institusi akan menentukan kurikulum dan proses pendidikan di institusi pendidikan itu. Dan kurikulum serta proses pendidikan pada akhirnya akan menentukan kompetensi dan karakter lulusan yang dihasilkan. Jadi jika kita ingin melihat bakal seperti apa anak kita, cara mudahnya adalah melihat visi misi lembaga pendidikan itu. Cara mudah, karena dari sanalah kita bisa membayangkan bakal seperti apa
kurikulum dan proses pendidikan yang akan diadakan atau diselenggarakan di tempatnya. Bapak Ibu sekalian, jadi begini, dari visi misi penciptaan manusia kita susun visi misi pendidikan, lalu dari visi misi pendidikan kompetensi dan karakter, dan kompetensi dan karakter itulah yang kemudian menentukan rancangan kurikulum dan proses pendidikan seperti apa. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari sekarang kita lihat apa visi misi penciptaan manusia. Kita semua sudah tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain yang pertama sebagai Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku atau menyembahku. Dan yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardh. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah. Dan sebagai khalifah manusia diciptakan dengan membawa misi memakmurkan bumi. Allah katakan di dalam surat Hud ayat 61, huwa ansa'akum minal ard wasta'marakum fiha. Dia akan menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmur. Bapak Ibu sekalian, inilah visi misi penciptaan manusia. Bila demikian visi misi penciptaan manusia, pendidikan Islam atau pendidikan yang harus dilakukan itu mesti seperti apa? Jadi sudah dikatakan bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang semestinya menyukseskan visi-visi hidup manusia yang hakiki itu. Yaitu yang pertama sebagai Abdullah, yang kedua sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, visi hidup manusia beribadah. Apa itu ibadah? Para ulama mendefinisikan ibadah itu sebagai al-ibadatu hiya. Ibadah itu adalah ta'atullah, taat kepada Allah, wa khudu'u lahu, tunduk kepadanya, wa tizamu ma syara'ahu minad-din, dan berpegang teguh kepada syariatnya. Jadi kalau diringkas, ibadah itu intinya adalah beriman dan taat pada syariatnya. Karena itulah maka pendidikan dan pembinaan yang harus diselenggarakan, diberikan kepada anak kita adalah pendidikan dan pembinaan yang semestinya bisa membawa anak kita menjadi manusia yang beriman dan taat kepada syariatnya itu. Itulah yang dalam istilah insan ta'ala disebut dengan istilah saksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam. Ini yang pertama. Jadi pendidikan yang baik adalah pendidikan yang semestinya bisa membawa anak kita menjadi manusia-manusia Muslim yang berkepribadian atau bersaksian Islam. Satu. Kemudian yang kedua, misi hidup manusia sebagai Khalifatullah. Tadi sudah dikatakan bahwa sebagai Khalifatullah, misi hidup manusia adalah untuk memakmurkan bumi. Bagaimana manusia bisa diharap memakmurkan bumi jika dia menguasai sains dan teknologi? Tidak mungkin manusia bisa memakmurkan bumi tanpa penguasaan sains dan teknologi. Ini hari hampir-hampir kita tak bisa lepas hidup kita dari bangun tidur sampai tidur kembali dari sains dan teknologi. Lihat di kiri kanan kita, atas bawah kita ini full semua adalah produk-produk sains dan teknologi. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang semestinya bisa memberikan bekal kepada anak-anak kita penguasaan sains dan teknologi itu. Itulah yang dalam istilah Islam disebut dengan istilah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan, yaitu sains dan teknologi dan keahlian-keahlian dan terkait. Tetapi Bapak Ibu sekalian, itu saja tidak cukup. Mengapa? Karena sains teknologi itu ibarat pisau, dia pisau yang bermata dua. Di mana tempat sains teknologi itu memberikan manfaat luar biasa. Seperti kita saksikan ini hari, yang luar biasa. Apalagi setelah hadirnya era internet, hidup kita ini serasa lebih mudah, lebih cepat, lebih macam-macam.
Tetapi dalam sains teknologi juga terkandung madorot yang juga luar biasa. Karena itulah maka sains teknologi ini harus dikendalikan. Harus dikendalikan supaya dia tidak menimbulkan madorot bagi hidup manusia. Apakah memang benar sains teknologi itu bisa menimbulkan madorot? Saya kira kita semua bisa melihat itu atau bahkan mungkin merasakan dan pernah merasakan. Bapak-Ibu sekalian, ini hari tidak ada masalah atau setidaknya pasangan yang mengalami kesulitan suami istri dalam memperoleh anak keturunan, ada jalan melalui apa yang disebut teknologi bayi tabung, kan? Kita semua sudah tahu itu. Tetapi dan bayi tabung ini bisa diterima oleh kita sepanjang spermanya dari suami, telurnya dari istri, ditanam di rahim istri. Karena tabung itu hanya menjadi medium untuk terjadinya pembuahan. Setelah terjadinya keduaan, sampai ini hari belum ada teknologi yang bisa menggantikan rahim ibu. Belum ada. Jadi mesti ditanam di rahim perempuan. Nah, siapa yang boleh bibit itu ditanam? Istri. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, bagaimana dengan istri kedua, ketiga, keempat? Ada sebagian yang membolehkan, toh telur spermanya sama-sama dari suami. Tapi ada yang lain yang menolak, mengatakan ya tapi kan ibunya berbeda. Tapi sepakat boleh ditanam di rahim istri. Bapak Ibu sekalian, bisa diterima. Tapi jikalau teknologi ini tidak dikendalikan, maka bisa menimbulkan madorot luar biasa. Beberapa waktu yang lalu di Amerika terjadi cekcok antara ibu dan anak. Apa pasalnya? Pasalnya pasangan suami istri anak perempuan ini itu dia kesulitan untuk mendapatkan keturunan, mengandung, artinya dia mengikuti program bayi tabung. Berhasil. Begitu berhasil, ketika mau ditanam di rahim mana, ibunya menawarkan, sudah ditanam di rahim saya saja. Ketika cerita, akhirnya ditanam di rahim ibunya yang perempuan itu. Mungkin pikirannya nanti kalau sudah selesai lahir dikembalikan. Dan betul, lahir, tapi apa yang kemudian terjadi, ibunya nggak mau membalik. Ributlah istri, ya kan? Bukan anakku. Siapa bilang anakmu? Yang mengandung siapa? Ibu. Yang melahirkan siapa? Ibu. Kalau begitu kan anakku. Ya tapi kan bibitnya dari aku. Masuk ke pengadilan. Setelah itu saya tidak tahu penjelasannya seperti apa. Tapi andai, Bapak Ibu sekalian, mereka tetap rukun ya. Artinya tidak ada perselisihan, ini anak dikembalikan kepada anaknya, kepada anak perempuannya. Apakah masalah selesai? Enggak juga. Apa? Gimana manggilnya? Ini yang melahirkan ini panggil apa? Ibu atau nenek? Nenek. Nenek mama. Kalau dia panggil ibu, lalu dia panggil apa yang darinya bibitnya itu dia dapatkan? Kalau dia panggil ibu, mestinya ke sana panggilnya apa? Kakak, mbak. Iya. Masa mbaknya dia berasal dari situ? Mestinya dia panggil ibu. Kalau dia panggil ibu, kemudian yang melahirkan panggil apa? Nenek mestinya kan? Tapi masa nenek melahirkan? Coba dari panggilan saja sudah ribuh. Ada yang bilang, ada yang nyeletuk, panggil aja Bu Nek. Ibu nenek. Ini terjadi. Bahkan lebih parah lagi, telurnya entah dari siapa, spermanya dari siapa, ditanam di perempuan tak siapa lagi. Apa sih bedanya manusia dengan hewan?
Satu bedanya adalah kalau dia mau kawin ada ijab kabul kan gitu. Sehingga jelaslah itu anaknya itu siapa, bin siapa, binti siapa. Itu bedanya dengan hewan. Hewan kagak ada itu bin dan binti. Gak jelas siapa bapak. Bintinya mungkin jelas, tapi bapaknya kadang-kadang gak jelas. Nah kalau begitu keadaannya, manusia ini bisa jatuh sama dengan hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Hewan itu hewan-hewannya hewan itu masih jelas ibunya karena dia lahir dari bibit ibunya. Tapi karena tidak ada teknologi tabung untuk hewan sampai ini hari. Tapi kalau manusia, telurnya diambil entah dari mana, sperma dari mana, di tangan, di rahim perempuan mana. Ini terjadi. Karena itulah maka jelas bahwa teknologi ini harus dikendalikan. Dan apa pengendali paling kokoh? Pengendali paling kokoh tidak lain adalah syariat. Hukum yang datang dari Allah yang tidak mungkin berubah. Tanpa itu manusia bisa menjadi makhluk yang sangat jahat, bahkan lebih jahat daripada hewan yang paling jahat sekalipun. Pada suatu hari tertangkap di perbatasan Prancis satu truk besar, trailer atau tronton. Setelah diperiksa oleh polisi, apa yang didapat? Ternyata di situ ditemukan janin beku. Janin manusia. Diselidik oleh mereka, ternyata itu janin-janin tidak dikirim ke pusat riset pengembangan kosmetik. Menurut penelitian bisa dihasilkan krim pemutih wajah yang sangat tinggi kualitasnya bila ke dalamnya dicampur serbuk dari janin manusia. Kalau sekalian andai itu lolos, berhasil risetnya, lalu dihasilkan krim pemutih wajah. Ini memang urusan mak-mak. Yang ya, area nggak sampai 1 hektar begini. Ingin punya wajah yang glowing. Bayangkan kalau glowingnya itu berkat serbuk janin manusia. Berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu harus dikorbankan janin manusia untuk memenuhi hasrat emak-emak yang ingin wajahnya tampak selalu glowing. Singanya singa yang paling galak sekalipun tidak pernah kita dengar ada singa yang mengukuri wajahnya itu pakai janin bayi. Oh iya, karena itulah maka pendidikan harus bisa menghantarkan anak kita selain penguasaan sains teknologi juga sakofah Islam. Jadi simpulannya Bapak sekalian, pendidikan yang terbaik, pendidikan Islam adalah upaya sadar, terstruktur dan terprogram sistematis untuk membentuk manusia yang berpikiran Islam, menguasai sakofah, menguasai kehidupan keahlian yang memadai. Di situ Bapak sekalian, kalau Bapak sekalian perhatikan Nusantama dengan 3 triangle itu, sasya sakofah ilmu kehidupan itu berawal. Ya. Basis filosofisnya itu seperti itu. Dengan kurikulum paradigmatik dilaksanakan oleh tenaga pendidik berkualifikasi dalam suasana belajar mengajar dan budaya Islami didukung oleh keluarga dan masyarakat. Nah, di sini kita ketemu komitmen Nusantama mewujudkan ICT Nusantama sebagai lembaga pendidikan yang bermutu tinggi dan unggul di Indonesia, menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang memadukan aspek pembentukan saksiyah. Tadi sudah dijelaskan sakofah Islam. Nanti dijelaskan lebih detail, dan ilmu kehidupan dalam suasana pendidikan yang religius serta didukung oleh peran serta orang tua dan masyarakat. Pendidikan, suasana pendidikan yang religius ini disebut dengan school culture atau budaya sekolah. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan mutu tinggi dan unggul? Unggul itu ukuran-ukuran objektif. Insan Tama menyadari bahwa Insan Tama itu berada bukan di ruang kosong, berada di satu keadaan masyarakat di mana di situ juga berlangsung berbagai macam model pendidikan dengan institusi pendidikan dan kewenangan
dari birokrasi pendidikan. Karena itu Nusantara harus bisa compete dengan lembaga sejenis. Itulah yang disebut unggul, ukuran-ukuran objektif. Misalnya akreditasi, itu ukuran objektif. Dan Nusantara dari awal menganggap akreditasi itu satu cara atau satu metode yang sangat bagus jika diikuti dengan seksama. Dan Nusantara mengikutinya dengan seksama sejak dari awal. Dengan penuh kejujuran. Hasilnya alhamdulillah. Untuk SD 3 kali A. Yang pertama 2A, yang kedua A. Ini sedang keempat, mestinya yang keempat sudah langsung A. Dirubah kebijakannya untuk diteliti lagi. Kemudian SMP 3 kali A, alhamdulillah. Dan SMA 2 kali A. Alhamdulillah, sampai saya bercanda kepada guru. Saya tidak lupa ada guru lain selain A. A terus. Ini tetapi ini tidak cukup Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan itu perspektif. Maka kita juga mengembangkan tolok ukur subjektif. Ini yang dimaksud dengan mutu tinggi. Mutu tinggi, ukuran-ukuran subjektif yang memuat aspek-aspek saksia dan sakofa Islam. Jika kita hanya semata menggunakan ukuran-ukuran objektif, saksia dan sakofa ini nggak masuk. Yang ada cuma ini. Ya. Karena lagi sebegitu rupa ya. Dulu saya masih ingat Undang-Undang Pendidikan, RUU Pendidikan Nasional yang sekarang, dulu waktu perancangannya itu kan ada dalam tujuan pendidikan itu untuk manusia yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa itu ditolak keras oleh partai mana sudah bisa juga bagus sekali. Tolak keras. Kemudian waktu itu kita ikut terlibat di dalam dinamika itu. Sampai kepepet sudah tidak ada alasan lagi untuk menolak mereka itu. Sak kena-kenanya ngomong, kenapa tetap juga menolak? Dia bilang karena iman dan takwa itu bahasa Arab. Langsung berisi ruangan itu tertawa. Lalu dia bilang, Mbak, ibu, bahasa Arab. Ini kita duduk di sini, ini semuanya bahasa Arab. Dewan bahasa Arab, perwakilan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab, majelis bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab, bahkan ini musik bahasa Arab, kertas bahasa Arab, bahasa Arab. Ibu sekalian, begitulah keadaannya. Jadi kita kembangkan tolok ukur subjektif. Dan ini yang mesti Bapak Ibu sekalian pahami. Mengapa? Itu pula yang akhirnya kita memutuskan, pokoknya orang tua harus ikut. Kalau tidak nanti beda ukuran antara yang dikembangkan di sekolah dengan yang mungkin Bapak Ibu sekalian sementara itu paham. Ya, yang kita bilang ini masalah, Bapak Ibu sekalian mungkin kalau tidak paham masalah. Nanti kita akan jelaskan. Bentar. Karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, struktur kurikulum dan proses pendidikan yang pertama itu mengarah kepada 3 sasaran utama: pembentukan saksia, sakofa, dan bentar diri. lagi ya. Sini. Nah itu udah masuk. Jika selama ini kita lihat ada semacam keterpecahan ya antara saksia, sakofa, ilmu kehidupan dalam orientasi pendidikan sekuler, maka yang kita lakukan adalah optimasi dan integrasi. Anggap ini tidak ada masalah. Ya, kurikulum kita mengikuti kurikulum 13 diminta untuk siap-siap kurikulum merdeka, kita siap juga kurikulum merdeka. Maka saksia dan sakofa ini yang kita tingkatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu basis filosofinya. Ini bagian yang sangat penting untuk dipahami supaya
integrasi antara sekolah dan orang tua itu integrasi yang memang berpangkal dari pemahaman filosofis yang sama. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan sekolah Islam terpadu? Sekalian kita mendefinisikan begini, di luar sana ada banyak sekolah Islam terpadu, masing-masing mungkin mengartikannya sendiri-sendiri, tetapi kita memahami begini, bahwa sekolah Islam terpadu yang pertama adalah memadukan penguasaan tadi saksya, sakofa, dan ilmu kehidupan, memadukan ranah belajar refleksi, kognisi, psikomotorik, memadukan modus pendidikan umum dan agama. Jadi insan tama ini secara politis sebenarnya juga adalah satu, sebutlah model sekolah yang mencoba untuk mengeliminasi dikotomi yang selama ini berkembang, baik dikotomi keilmuan maupun dikotomi kelembagaan. Bapak Ibu sekalian tahu di luar sana itu ada sekolah, ada madrasah, dikotomi kelembagaan, oleh karena sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, madrasah di bawah Kementerian Agama. Sebenarnya secara substansial sekolah itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya terus madrasah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya logo. Tapi oleh karena tadi itu kelembagaan menjadi berbeda. Belum lagi dikotomi keilmuan, ada ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu hukum. Fisika itu ilmu agama atau ilmu umum? Ilmu dunia atau ilmu akhirat? Fisika itu. Al-Quran itu ilmu dunia atau ilmu akhirat? Semuanya ilmu dunia. Di akhirat urusannya beda lagi. Semuanya ilmu. Artinya itu dipelajari di dunia, yang jikalau dipelajari dengan benar, niat benar, dipakai dengan benar, insya Allah berpahala yang akan membawa kita kepada kebaikan di akhirat, kan begitu. Nah, makanya kemudian kita jadi integrasi modus pendidikan umum dan agama. Jadi di insan tama tidak ada lagi pendidikan agama dan pendidikan umum, karena dalam fisika itu juga ada agama. Kita akan lihat di dalam pendidikan agama itu juga ada semangat untuk yang lain. Kemudian yang kedua, memadukan modus, yang berikutnya memadukan modus pendidikan sekolah, masjid, dan pesantren. Secara fisik alhamdulillah sudah lengkap, insan tama. Sekolah ada, masjid ada, pesantren ya boarding itu. Sudah. Tetapi jika kita melihat secara substansial, sekolah tempat belajar, masjid tempat ibadah, pesantren adalah satu lingkungan yang di situ kita tumbuh kembangkan semangat persaudaraan, kecintaan kepada sakofa Islam, penghormatan atau taklim kepada guru, kepada ustaz, itu besar. Dan yang terakhir, memadukan modus pendidikan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan sekolah. Nah, ini yang terakhir penting, oleh karena kita tahu bahwa pendidikan itu subjek pelaksananya itu 3, kita tahu. Yang utama, yang pertama dan utama rumah, kemudian sekolah, masyarakat. Idealnya masing-masing memberikan pengaruh positif. Sekolah memberikan pengaruh positif pada rumah, begitu sebaliknya. Rumah memberikan pengaruh positif pada masyarakat, begitu sebaliknya. Sekolah memberikan positif pada masyarakat, masyarakat memberikan pengaruh positif pada sekolah, begitu idealnya. Tapi dalam faktanya tidak selalu demikian. Syukuran lulus sekolah, syukurannya apa? Baca bis. Nah, itu kan problem. Di mana pengaruh positifnya? Repot masyarakat, bis dibaca. Tawuran, bikin macet, bacok-bacokan. Bukan hanya SMA, sekarang bahkan sudah sampai SD. Termasuk Jadi ini. Nah, dari 3 ini yang paling bisa atau yang masih bisa kita harapkan itu rumah dan sekolah. Masyarakat ini berat. Karena itulah maka kemudian kita mencoba untuk mengintegrasikan setidaknya 2. Tidak ngerti main apa itu. Yang ngerti main game ini Sophia. Baik Bapak Ibu sekalian, Yang lain saksian. Tadi sudah disebut bahwa pendidikan itu mestilah mengantarkan anak-anak kita ini menjadi manusia-manusia yang bersaksi atau berkepribadian Islam. Saksiah atau kepribadian Islam itu komponennya ada 2, yaitu pada pola pikir dan pola jiwa. Pola pikir.
Orang berubah tergantung pola pikir. Kita menginginkan anak-anak kita ini punya pola pikir Islam. Dengan begitu diharap pola jiwanya, perasaan dan perilakunya juga berdasarkan Islam. Karena itulah esensi dari ibadah. Pola pikir tersusun dari 3, pemikiran, pendapat, dan hukum. Makanya kita berharap anak-anak kita ini memiliki pola pikir yang Islami, baik dalam masalah akidah, syariah, pemahaman problematika umat, dakwah, kemudian menyangkut hukum-hukum, baik menyangkut ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, dan seterusnya. Ini indikatornya. Paham dan beriman dengan seluruh perkara akidah, paham pemikiran syariat, paham problematika umat dan ide-ide yang berkenaan dengan Islam, paham ikhwal kewajiban dakwah dan metodologi dakwah Rasul. Ini kondisi optimumnya. Paham hukum Islam berkait dengan ibadah, halal haramnya makanan, minuman, pakaian, akhlak, muamalah, dan seterusnya. Hukum. Lalu dari segi pola jiwa, perasaan dan perbuatannya, ibadah, melaksanakan ibadah dengan khusus sesuai dengan ketentuan syariat. Makanan minuman selalu mengkonsumsi makanan minuman yang halal dan baik. Pakaian selalu menutup aurat. Akhlak selalu menampakkan akal karimah. Muamalah selalu bermuara secara syar'i. Dakwah terlibat dalam dakwah bagi tegaknya kembali isu Islam wal Muslim. Inilah saksian. Kesanalah putra putri Bapak Ibu sekalian, insyaallah akan kita didik dan kita bina. Bapak Ibu sekalian, dan pembentukan saksian di insan tambah itu dilakukan dengan 6 pendekatan. Pendekatan yang pertama formal struktural. Itu tatap muka pada jam belajar mengajar Sakofa Islam, ini PAI. Kalau di tempat lain mungkin hanya ini, guru. Seperti yang guru kita alami waktu sekolah. Yang harus alim, yang harus sholat, yang harus baik. Itu guru agama, guru fisika, bulan SD, gimana-gimana. Gitu. Ingat dulu kan? Nah, di sana nggak boleh. Mengapa? Karena selain formal struktural, ada formal non struktural. Pencerapan nilai-nilai Islam, internalisasi nilai-nilai tauhid pada pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi hadis. Jadi tidak ada ilmu agama ilmu, karena semuanya itu bisa mengandung agama dalam arti ada nilai-nilai tauhid di sana. Saya ingin memberikan contoh 2 tambah 3 pelajaran SD sama dengan 5. Mungkin guru bisa mengambil contoh macam-macam. 2 apel tambah 3 apel sama dengan 5 apel. Salah tidak salah. Tapi mungkin akan beda hasilnya jika contohnya bukan apel. Apalagi kalau makanan, apalagi kalau sudah agak siang jadi tambah lama. 2 rakaat sholat subuh tambah 3 rakaat sholat maghrib sama dengan 5 rakaat. Jangan ditanya 5 rakaat sholat subuh. Bedanya apa? Di situ ada sholat, ada rakaat, ada subuh, ada maghrib. Ini pelajaran matematika. Guru matematika tinggal nambah dikit saja. Anak soleh rajin sholat. Titik. Yang diteruskan nanti berubah pelajaran agama. Ini yang kita sebut dengan pengembangan kurikulum fundamental substansial 5I. Itu ada kita punya strategi. Ya. Ini contoh. Jadi penanaman saksiah melalui formal non struktural. Keteladanan. Contoh amalia harian di lingkungan sekolah. Guru, pengelola, pendidikan, semua karyawan. Kemarin kita baru melakukan semacam kebulatan tekad untuk menyongsong era baru pasca pandemi. Kita katakan kepada semua karyawan kita termasuk satpam bahwa antum semua adalah pendidik. Ada pendidik langsung guru, ada pendidik langsung adalah antum semua yang akan menjadi teladan bagi anak-anak yang bersekolah di sana. Kemudian penerapan aturan, pembiasaan penerapan syariah dan aturan Islami dengan sanksi. Islam aturan sekolah. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, kami akan dijelaskan aturan-aturan seperti apa dan sanksinya seperti apa. Yang tadi subjektif, perspektif di tempat lain itu tidak ada soal, di tempat kita bisa jadi soal. Ya. Kemudian pembinaan pergaulan antar siswa, suasana ukhuwah Islamiyah. Ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian pengembangan budaya sekolah, suasana ukhuwah Islamiyah. Nusantara itu sekolah multistik lalu dual seks. Maksudnya ada ikhwan dan akhwat. Tidak banyak sekolah yang mengambil pilihan itu, apalagi satu tempat. Tidak banyak.
Biasanya ambil perempuan saja atau laki-laki saja. Orang kadang tempatnya dijauhkan. Nah, kenapa kita mengambil begitu? Bapak sekalian, kita menyadari bahwa itu tidak. Karena itu kita mencoba mengembangkan satu suasana, ya, satu duduk di bawah. Mengapa? Karena pada akhirnya anak-anak kita nanti akan bergaul di tengah masyarakat yang itu adalah laki-laki dan perempuan. Penting bagi anak kita itu memahami kapan sih mereka itu boleh berinteraksi dengan lawan jenis dan kapan tidak. Itu yang kita kembangkan. Kalau sekalian perhatikan di sekolah kita itu ada zonasi horizontal, zonasi vertikal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masuk, kanan itu SMP SMA, kanan lagi itu ikhwan. Sebelah kiri sana itu akhwat. Itu zonasi horizontal. Zonasi vertikalnya masjid itu lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2 untuk ikhwan, lantai 3 akhwat. Kenapa lantai 3 akhwat? Karena kita ingin menghormati ibu. Waktu deh. Kita tempatkan ibu yang terhormat ini ke atas mendekati Sidratul Muntaha. Amin. Pergerakan akhwat di situ dari lantai 3 masjid, lantai 3 asrama. Kalaupun dia turun di zona horizontal akhwat. Ikhwan zona horizontalnya di sebelah sana, dia naik mentok lantai 2, nggak boleh dia lantai 3. Nggak boleh, mereka sudah tahu. Masjidnya lantai 2, ruang makannya lantai 2, ruang makan akhwat lantai 3. Begitu seterusnya. Itu cara kita. Apakah sejauh ini berhasil? Ini senang sudah tahun ke-10 ya. 10 itu alhamdulillah. Meskipun tetap saja ada 1-2 case. Ya namanya juga anak-anak. Sekarang juga pernah jadi anak muda. Tapi intinya adalah kita mencoba mengembangkan budaya tadi, budaya invisor, budaya terpisah seperti yang kita lakukan. Ya. Budaya ibadah, pembiasaan ibadah, kejujuran. Maka Bapak Ibu sekalian yang terutama yang putra-putrinya itu sekolah dari SD itu pasti tahu. Di setiap lembar ujian itu pasti di bawah ada tulisan jujur mulia, contek, hina. Itu kita budayakan betul dari awal kejujuran. Mengapa? Karena jujur inilah yang kalau disebut dalam hadis itu dia akan membawa kepada kebaikan. Ya muna ilal khair. Nah, kebaikan itu akan muna ilal jannah. Salah satu problem besar negara kita apa? Korupsi. Karena korupsi itu maka muncul ketidakadilan hidup, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, macam-macam. Yang salah dibetulkan, yang betul disalahkan. Berpangkal dari korupsi itu apa sih sebenarnya lebih pros ya? Ketidakjujuran. Karena yang korupsi jadi bukan orang yang miskin, bukan orang yang bodoh, itu orang-orang yang pandai, orang-orang yang sebenarnya sudah berkecukupan. Baik sekalian itu yang kita coba kembangkan dan alhamdulillah sejauh ini memberikan efek yang luar biasa. Ujian nasional di Insan Tama diawasi oleh guru-guru dari sekolah lain. Saya tidak tahu juga kenapa menjadi seperti itu ya. Ujian nasional pengawasnya menawari bantuan, jawaban, suruh masuk ke toilet atau dikasih. Ditawarkan kepada anak-anak kita. Apa jawaban anak-anak kita? Kita ajarin muncul saja. Tidak. Kenapa tidak? Kami takut sama Allah. Pengawasnya sampai. Maka kemudian terkenal, senam ini sekolah malaikat. Saya bilang, sekolah manusia. Coba ternyata manusia itu bisa dididik, bisa dibina dan dibiasakan untuk ini. Budaya sekolah. Ini penting sekali. School culture itu apa? Kurikulum, hidden kurikulum. Kurikulum yang enggak atau nilai-nilai value yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi ini pendekatan saksi ada mengambil.
Baik, kemudian yang berikutnya tadi sukses sudah ya, sakofa sekarang sakofa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama, insan Tama mengadop kategorisasi ilmu yang dikembangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bab ilmu, beliau katakan ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Nah, karena itu setelah ini Bapak Ibu sekalian jangan lagi ilmu umum, ilmu agama, ilmu dunia, ilmu akhirat ya. Kita ikuti ini. Mengapa? Karena inilah yang tepat. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin. Tapi tidak harus setiap muslim. Ain. Ilmu fardu ain inilah sakofah Islam. Sakofah Islam. Fikih fardiyah ibadah. Tidak ada orang Islam yang boleh tidak ibadah kan? Karena itu maka dia harus paham fikih fardiyah. Makanan, tidak ada orang yang tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian, harus paham dia. Itulah kenapa ini disebut fardu ain. Akhlak, pemikiran Islam, Al-Quran, wa ulumuhu, al-hadis wa ulumuhu, bahasa Arab. Bahasa Arab ini kita bilang dalam strategi kita, bahasa Arab harus diutamakan, bahasa Inggris boleh agak sedikit. Mengapa? Karena kita ini bisa lepas dari bahasa Inggris, bisa. Tidak usah baca buku bahasa Inggris, tidak usah nonton film bahasa Inggris, tidak usah keluar negeri, bisa lepas dari bahasa Inggris. Tapi tidak bisa lepas dari bahasa Arab. Sholat tidak bisa dirubah jadi bahasa Indonesia. Allahu Akbar, Allah nan gede, Allah gede banget. Yang pasti nanti di surga itu bahasanya bahasa Arab. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, nanti repot di surga. Ya bisa dengan sendirinya lah, ya pasti. Kalau bisa dengan sendiri, ngapain juga kita belajar? Belajar untuk di sini karena Al-Quran bahasa Arab, Al-Hadis bahasa Arab, ya, ilmu-ilmu untuk sakofah bahasa Arab, kitab-kitab bahasa Arab. Dan sebenarnya bahasa pergaulan, bahasa persatuan umat Islam itu bahasa Arab. Karena itu maka sekali. Fikih, fikih mula dan seterusnya. Ya. Ini saya untuk Pak Habibie, saya diberi kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama lebih manfaat untuk Islam, maksudnya sekofa. Kalau saya disuruh milih antara keduanya, maka saya akan memilih. Sebenarnya tidak harus memilih karena dua-duanya bisa, Ya. Contohnya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ini seorang ulama, tapi juga sekaligus ahli matematika. Dia menemukan angka 0, sifir. Al-Arkamul Arabiyah allati wada'aha al-alim al-muslim al-Khwarizmi. Inilah angka Arab, kalau di Eropa masih disebut Arabic number, yang ditemukan oleh al-alim, ya. Dan Mark kagum terhadap Al-Khwarizmi. Saya heran ada orang yang terlalu mengidolakan saya, padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan muslim Al-Khwarizmi yang masuk ke Eropa menjadi logaritma, masuk ke Indonesia menjadi logaritma. Itu asalnya Al-Khwarizmi. Karena tanpa algoritma dan aljabar yang ditemukan Al-Khwarizmi, maka jangan pernah bermimpi ada Facebook, BBM, Line, Games, bahkan komputer. Mark bilang begitu. Nah, sama dengan saksiyah, sakofa juga dengan 6 pendekatan. Dan Bapak Ibu sekalian, semestinya begini, ya. Ada kesinambungan kurikulum saksiyah, TK, SD, dasar-dasar, SMP, SMA, pembentukan dan peningkatan. Perguruan tinggi pemantapan. Ya. Sakofa Islam juga begitu, mestinya meningkat sebagaimana ilmu kehidupan. Oke? Di sini 1+1. Di sini tidak ada lagi 1+1. Di perguruan tinggi mana ada 1+1 di perguruan tinggi? Yang ada diferensial integral rangkap 3 yang bikin pusing kepala. Begitu juga mestinya sakofa. Batasan dasar itu ada di sini, bukan di sini. Tapi ini hari kita lihat
Jangan lagi dibutuhkan lepas perguruan tinggi, sudah pensiun, sudah umur 60, 70, baru belajar apa saja. Itu menunjukkan bahwa ada problem besar dalam pendidikan kita yang tidak meletakkan sakofa itu sebagai bagian dari kurikulum pendidikan. Baik Ibu sekalian, survei yang membuktikan 60-70% lulusan SMA di Jogja itu tidak bisa membaca Al-Quran. Di Sulawesi Selatan, saya pernah jumpa dengan gubernur, dia katakan 30%. 30% itu masih besar, karena jadi 1 dari 3 toh tidak bisa. Coba pikirkan, bagaimana bisa ini negeri mayoritas muslim, anak sudah sekolah lulus SMA berarti berapa? 12 tahun. 12 tahun kagak bisa baca Quran. Kenapa dia tidak bisa baca Quran? Karena tidak diajari. Kenapa tidak diajari? Karena memang tidak masuk kurikulum. Kenapa tidak masuk kurikulum? Karena memang tidak dianggap penting, kan begitu kesimpulan sederhananya. Tidak dianggap penting. Kenapa tidak dianggap penting? Kembali kepada filosofi pendidikan. Ibu sekalian coba, bagaimana diharap anak-anak itu dekat kepada Al-Quran kalau dia tidak bisa membaca? Tapi bagaimana dia bisa membaca kalau tidak dan bagaimana dia akan diharap bisa tumbuh menjadi generasi yang tadi hurriyah, qaumiyah kalau dia jauh dari sesuatu yang bisa membuat dia kuat. Apa itu? Akidah, sumbernya apa? Al-Quran kan. Jadi problem besar ini Bapak sekalian. Sakofa. Belum lagi sakofa yang lain tentang fikih, ibadah dan sebagainya. Ya. Ini pengembangan kurikulum yang tadi disebut 5I, internalisasi nilai Islam, koreksi. Jadi ada koreksi pada kurikulum atau materi yang bertentangan dengan akidah, pemikiran dan pendapat Islam, substitusi. Ada penggantian materi lama dengan yang baru, ada banyak. Misalnya pelajaran biologi itu awal muasal kehidupan kita dulu pernah belajar kan, ada generasi spontania. Pokoknya ujuk-ujuk ada. Atau omni ovum ex vivo, omni vivo ex ovum, atau yang lain. Nah itu kita koreksi supaya anak-anak kita itu tumbuh cara berpikir yang benar. Adisi, penambahan kurikulum materi baru kepada kurikulum seperti misalnya bahasa Arab, fikih dan sebagainya. Fiksasi, membawakan kurikulum materi yang telah ada, ilmu pengetahuan sosial tentang PBB, tentang ASEAN, tentang macam-macam, itu memang sesuatu yang faktual karena itu dia dibakukan di dalam materi atau kurikulum. Bapak sekalian, jadi itulah sakofah, ya, sakofah. Dan nanti akan ada pembahasan khusus mengenai Al-Quran. Insan Tama dari awal tidak pernah mentahbiskan diri menjadi sekolah tahfidz umpamanya. Tapi Insan Tama adalah sekolah yang dari awal sangat memperhatikan Al-Quran. Dibuktikan dari awal kita memilih metode pengajaran membaca Al-Quran yang paling valid. Itulah metode qiraat. Jadi metode yang ada bagus sekali seperti Iqra misalnya itu berawal dari qiraat. Iqra itu dikembangkan oleh Ustaz Asad Humam di Kota Gede Jogja. Saya pernah jumpa beliau. Itu dulu dia belajar kepada Ustaz Imam Zarkasi Semarang, bukan Imam Zarkasi pun. Jadi itu induknya adalah qiraat. Jadi ada 3 metode induk, dari 3 itu tinggal 1 yang masih bertahan, itulah qiraati, dan itu yang kita pilih dari awal di sama berdiri. Ya, ini bagian dari sakofah. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu sekalian, putra putri Bapak sekalian pasti wajib tinggal di boarding. Nama lain pesantren boarding. Kalau orang Inggris menyebut pesantren itu ya Islamic boarding. Jadi tidak salah kalau Bapak Ibu sekalian sekolah di pesantren. Pesantren mana? Pesantren Insan Tama. Iya, karena boarding itu pesantren. Dan memang pesantren. Tetapi karena kita itu basisnya adalah SMA, maka kita sebut SMA itu Insan Tama boarding. Ini soal institusionalisasi. Itu memang ya itu tadi ada dikotomi kembali jadi agak ribut. Ya. Jadi kita sebut boarding. Nah, apa fungsi boarding Bapak Ibu sekalian? 1, peningkatan sakofah. Jadi kita konsentrasi betul di dalam boarding itu bahasa Arab dan tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran. Bahasa Arab kita tekankan betul di situ karena itu menjadi kunci
Yang lain-lainnya tetap juga diajarkan sakofa yang lain seperti fikih, tapi dalam bentuk ada kita coba kembangkan itu bentuk training. Jadi ada training ulumul Quran, training ulumul hadis, training merawat jenazah, bukan training jenazah. Merawat jenazah, training manasik haji, dan sebagainya, itu semua dalam bentuk training. Kemudian pengamalan Islam, living Islam. Jadi agar Islam itu mutajassam atau embedded, embody dengan anak-anak kita melalui pengamalan yang intensif dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itulah living di sana. Kemudian pembinaan kejamaahan. Sekalian anak-anak kita itu harus tumbuh menjadi pribadi-pribadi mandiri, tapi juga sekaligus pribadi yang bisa menjadi part of dari umat ini, part of dari sebuah organisasi atau kalau bahasa kita kejamaahan, karena kita tidak mungkin hidup sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, pembinaan spirit perjuangan. Nanti detailnya akan ada materi khusus mengenai boarding. Baik sekalian, tadi sudah tentang terpadu apa artinya. Kemudian sekolah calon pemimpin. Mengapa kita menyebut calon pemimpin? Karena memang kita ini disebut oleh baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Tapi bukan sembarang pemimpin yang di dalamnya ada kesadaran mas'ulun an ra'iyatin, yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jadi dua ini yang coba kita kembangkan, pemimpin dan pertanggungjawaban, yang membuat dia tidak akan semena-mena kelak menjadi apapun dia, karena dia menyadari bahwa itu semua akan mas'ulun, akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Menarik tentang pemimpin, pekerjaan, macam-macam itu. Suatu hari datang kepada baginda Rasulullah SAW, Abu Dhar, istakmilni ya Rasulullah, kasih aku pekerjaan, kasih aku jabatan. Rasul menolak dengan mengatakan innaka dha'ifun, karena kau lemah. Right man in the right place, right man in the right place, ya. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah, ini khusus untuk Abu Dhar. Tapi berikutnya untuk kita juga. Wa innaha amanatun, karena itu kepemimpinan, pekerjaan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khisyun wa nadamah. Dan amanah itu, pekerjaan, jabatan itu di akhirat hanya akan menjadi penyesalan dan kehinaan. Illa, kecuali man akhodaha bil haqqi, kecuali mereka yang mengambil atau mendapatkan amanah kerjaan jabatan itu dengan hak, itu tidak pakai nipu-nipu, ya, tidak pakai manipulasi, tidak pakai macam-macam. Wa adalladzi ilaihi fiha, dan yang melaksanakan amanah itu. Nah, ini penting sekali kita tanamkan kepada anak kita. Pemimpin